Baik, teman-teman selamat pagi. Ya, hari ini tadi kita sudah mengukur berat badan dua teman kalian dari dua semester yang berbeda. Ada angka sekian seperti tertulis di papan. Boleh ambil eh, salah satu, boleh bantu saya ambil penghapus mungkin? Ada penghapus? Salah satu, tolong dicarikan. Nah, apakah dengan menghitung, makasih Mas, menghitung berat badan kita sudah bisa menentukan seseorang itu obes atau tidak? Enggak. Tadi Mbak berdua, ketika saya tanya siapa yang dari kalian merasa diri kalian gemuk, oke? Kalian merasa gemuk, terus kemudian maju dan diukur seperti ini. Bisa untuk menentukan, oh iya kamu memang gemuk, oh iya Anda memang gemuk, bisa. Kalau kita konteksnya hari ini kita akan bicara tentang obesity, enggak bisa. Kalau kita menggunakan satu penilaian aja, maka kita perlu mengukur tinggi badannya. Ya, ayo Mbak sama Mbak, boleh sekarang diukur di sini, kita mau lihat berapa tinggi badan kalian berdua. Terus kita akan menjustifikasi. Betul nggak sih kalian berdua itu obes? Kalau enggak ya, jangan nilai kalian obes. Ya. Pengukuran yang benar seperti apa? Lempar, kemudian lempar, kemudian lempar, kemudian lurus, kemudian lempar, kemudian lurus. Supaya lempar sudah ke depan. Percaya. Oke. 159 koma 2. Mbak, kita yang satunya. Nanti kalau bisa.
kita kalau kita kurang ya, kalau kemarin dipinjam untuk ukur lansia, kita coba itu bisa menghitung apa dengan data berat badan, tinggi badan, ya, bisa dihitung. Coba dibantu hitung IMT-nya berapa? 163, 155, dan berat badannya kalau dibantu. Yang semester 6 berapa? 29. Yang Mbak kita ini 29. 29. Mbak kita yang berapa? Berapa sudah? 3. Betul? Betul. Oke. Kalau dilihat dari angka tersebut, apakah termasuk obesity atau belum? Sudah termasuk yang atas 29, sudah termasuk obesity atau belum? Gimana Mbak Laras? Overweight. Oke, kalau teman-teman yang lain tidak harus ikut Mbak Laras. Hah? Apa? Semester atas kamu? Belum semester depan. Pre-obes, overweight, ada lagi? Ini harus di luar kepala ya. Obesitas. Bukan kamu udah boleh googling lah ingatanmu. Kalau kalian menjawab pertanyaan saya dengan googling, saya bukan bertanya sama kalian. Yang kalian pahami aja. Oke? Nah, maka nanti teman-teman perlu mengukur secara mandiri di rumah misal. Itu pun tadi saya mengukur berat badan ataupun tinggi badan belum tentu tepat angkanya ya, karena ada problem tadi ketika kita menghitung. Hari ini kenapa kita harus saya buka materi sebelum masuk ke materi? Saya buka dengan menghitung sampel. Tentu dari kedua. Karena dari sinilah kita bisa memberikan penilaian kita kompetensi. Oke. Kita akan masuk ke materi tentang kenapa seseorang itu bisa mengalami obesity. Oke, kita tampilkan. Nah, obesity itu apa sih? Obesity itu adalah abnormal or excessive fat accumulation. Jadi berdasarkan WHO menyampaikan bahwa obesity adalah kumpulan lemak yang berlebih atau tidak normal. Ada kata berlebih. Berarti kalau lemak kita terkumpul, it's okay atau enggak? Kita punya kumpulan lemak, itu okay atau enggak? Oke, kalian butuh lemak. Tapi ketika itu berlebih, itu yang enggak boleh. Maka kita harus tahu, lah emang batasnya berapa. Ya. Nah, kemudian, kalau dari OMA, Obesity Medicine Association, itu menyampaikan obesitas adalah penyakit yang kronis, artinya tidak muncul segera. Tidak muncul kemarin Senin. Progresif, maju terus, isinya bertambah terus. Relapse, kemudian, namun dia bisa treatable. Jadi mbak, saya tidak perlu sebutkan namanya, itu bisa ditreat, bisa ditreatment, bisa di manajemen untuk bisa punya berat badan lebih baik menurut perspeksimu ataupun menurut objektif ketika diukur. Oke? Karena ada orang yang berat badannya normal tapi merasa dirinya gemuk. Ada yang gemuk ketika diukur secara objektif tetapi merasa ini belum seberapa dan saya oke dengan berat badan seperti ini. Kita sebagai tenaga gizi tidak bisa bilang itu oke atau enggak oke. Kita harus objektif. Kalau memang itu dia termasuk overweight, obesity, atau normal, ataupun bahkan mungkin underweight, kita perlu sampaikan apa adanya. Ya. Nah, dan ada banyak konsekuensi di sini yang berhubungan dengan kondisi obesity.
mumpung kalian masih di bawah 30 tahun, mumpung masih bisa atau masih belum muncul banyak penyakit degeneratif, masih banyak treatable, ya, itu masih bisa diperbaiki. Di dalam OMA ini disampaikan kalau obesity itu ada peningkatan massa lemak di dalam tubuh yang menyebabkan dysfunction jaringan adiposa, jaringan lemak, disfungsi jaringan lemak. Itu yang menurut WHO menjadi sesuatu yang abnormal, ya. Dan secara fisik juga massa lemaknya abnormal. Nanti dampaknya secara psikososial, secara biomekanikal, secara metabolik mendapatkan efek yang adverse dan jelek. So, kita akan diskusi itu, dan masalah obesity makin lama makin banyak. Bukan orang, oh saya kan sudah menikah, yang namanya laki-laki sudah menikah ya buncit, membesar, badannya anormal. Perempuan sudah punya anak, normal kalau membesar berat badannya dan yang lain. Dulu stigmanya seperti itu, tetapi sekarang makin ke arah ke sini makin anak muda banyak yang overweight dan obesity. Ya. Nah, di sini disampaikan di obesity standar are different in certain population. Kita punya standar yang berbeda. Kalau kalian menangani teman-teman dari negara 4 musim atau di wilayah lain, mereka punya karakteristik berbeda. Kalian tidak bisa mengukur diri kalian yang keras. Ya. Indonesia di sini dari Indonesia untuk menggunakan standar pembanding dari luar itu enggak. Jadi berbeda. Standarnya seperti apa untuk melihat seperti kita di Indonesia? Untuk obesity kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan IMT atau BMI. Keywordnya di atas 27. Kita menggunakan Permenkes 2014. Ya, di 2014 ini normal itu 18,5 sampai 24,9 atau 20. Terus kemudian 25,0 sampai 26,9. Terus 27 ke atas. Ini normal, ini overweight atau kelebihan berat badan atau kegembuhan. Kalau yang ini obesity atau kegembuhan dinamis. Kita pakainya Indonesia aja, Permenkes. Sebab kalau kalian pakai WHO 2006 waktunya sudah terlalu lama. Kalau WHO 2006 normalnya itu sampai 23. Ini sampai 25. Jadi silakan diperhatikan betul angkanya. Tidak boleh kalian pakai, tidak boleh tadi menggunakan standar yang berbeda kalau kita mengukur orang Indonesia, gitu ya. Silakan pakai update dengan yang ini. Kemarin sudah dibahas. Nah, kalau kayak gini di Permenkes tidak disebutkan obesity-nya 1, obesity 2, obesity 3. Tapi kalau dengan WHO atau mungkin standar yang lain ada. Ya, BMI ini. Kemudian selain menggunakan IMT, obesity juga bisa menggunakan lingkar hitam. Diukurnya bagaimana? Di mana? Kamu kemarin baru kuliah saya itu? Di mana? Nah, oke. Kita bisa menggunakan pengukuran berdasarkan NIH atau WHO. Mereka punya mekanisme pengukuran yang berbeda. Tetapi kita bisa mengukur lewat lingkar perut kita, lingkar pinggang. Nih. Pakai pusar boleh, 3 jari di atas pusar bisa. Pakai. Saya tapi belum membawa pita. Tapi silakan nanti diukur. Ya. Kalau menggunakan, nah seperti di gambar ini, menggunakan pita. Perempuan disebut obesity sentral, ini artinya obes sentral atau obes abdominal, perutnya buncit. Kalau perempuan di atas berapa senti? 80. Kalau laki-laki, yakin? Clear? Bagian? Oke.
laki-laki di atas 90. Apakah Mbak berdua memiliki lingkar pinggang di atas 80? Guessing aja, karena saya nggak mengukur. Ya, perbandingannya kalau mau melihat, saya sekitar 81, 82. Ya, maksud saya untuk menjadi komparasi. Oke. Yang ketiga, menggunakan, di sini nggak ada, slide ini nggak ada. Yang ketiga, menggunakan persen body fat. Perempuan berapa, Mas Andra? Disebut obes karena menentukan obes, definisi obes salah satunya adalah excessive food fat accumulation. Simpanan lemak kita bisa dilihat dari berat badan per tinggi badan kuadrat, bisa dilihat dari lemak visceral yang ada di dalam rongga abdomen kita, bisa dilihat dari massa lemak yang ada di tubuh kita, persen massa lemak. Sebenarnya bisa lagi, nanti ada istilah namanya teen obesity, teen kurus tapi obes. Pernah dengar? Secara antropometri, ini kan semuanya secara antropometri, ya kan? Orangnya kurus, tapi lemak, profil kolesterol, profil darahnya tinggi. Nah, gitu. Jadi ada istilah baru, teen obesity. Badannya secara IMT, maaf ya, kecil, kurus, lingkar pinggangnya kecil, dia cuma 75, 70. Nah, secara massa lemak sedikit nih perempuan, ya di atas 20 misalkan, saya mengira aja di 20. Tidak sesuai dengan karakteristik itu, tetapi ternyata kolesterol darahnya tinggi. Ya, berapa tadi, Mas Andra, Mbak Dian, semester 4? Masih punya catatannya? Teman-teman berempat? Lupa? Perempuan? 32. Laki-laki? Perempuan itu nanti sekitar 30-an sampai 32 di atas itu. Itu disebut obes. Kalau laki-laki nanti di atas 22 atau sampai 25. Di atas itu sudah disebut. Kita punya alat untuk mengukur tiga-tiganya tuh. Anda semester 2, semester depan kalian sama saya. Ukur persen lemak tubuh kalian menggunakan BIA. Kita punya banyak BIA. Diukur. Oke, dulu ngukur. Tapi belum pakai alat yang baru. Oh, sudah. Sudah punya printoutnya masing-masing. Oke. Nanti silahkan teman-teman yang ikut ambil kuliah saya di ISU, besok kita akan menghitung awal masuk kuliah dengan saya. Kita 3 bulan bersama, 2-3 bulan bersama. Kita lihat, setelah selesai kuliah saya selama 2-3 bulan, lemakmu turun atau enggak. So, ilmu yang saya berikan itu cuma masuk telinga tok, atau bisa kamu terapkan. Ya kan? Kamu tuh kuliah di gizi bukan untuk pinter, tapi untuk membantu orang lain solve their problems. Apakah percaya orang kalau kamu memiliki berat badan lebih, kamu menawarkan, mau nggak turun berat badan bersama saya? Percaya? Nah, itu maksud saya ya. Oke. Tapi kalau kamu nggak mau berubah, nah di sini disampaikan lebih dari 1 miliar orang di dunia ini ternyata dia obes. Ya, ada yang dewasa, anak maupun remaja. Nah, ini teman-teman sekalian, apa etiologi dari obesity? Apa yang menyebabkan seseorang itu pada akhirnya mengalami obes?
selama ini apa yang kalian duga? Orang menjadi gemuk itu kenapa? Pola makan yang seperti apa, Mbak? Apa, Mbak Dian? Kemudian di kelas saya kalian salah nggak Pak? Saya nggak akan mengatakan. Saya ngomong terus menjadi kok. Oh, Mbak Dian, kalori tinggi, intake kalorinya tinggi. Kalorinya tinggi. Ada lagi seseorang nggak usah baca slide, tapi ingatanmu, nalarmu, logikamu dipakai. Yang kita belajar berpikir kritis. Orang mengalami obes, asupan intake-nya, intake itu asupan, intake energi tinggi. Apalagi ada genetik. Jadi bapak ibumu gemuk, kamu gemuk. Menurutmu apa? Apalagi apa? Gaya hidup yang apa? Harus lebih clear. Sedentar itu apa? Yang mereka tahu malas, mager, kayak slot. Geraknya itu ya, mager. Apalagi kurang aktivitas yang mager. Apa aktivitasmu? Mager. Mager. Apalagi obesity bisa muncul ketika kalian intake energinya berlebih. Buka puasa, puasa 10-12 jam lebih, menahan lapar ketika dibuka, boleh makan, wah, tidak terkontrol. Undangan buka puasa teman TK, SD, SMP, tetangga, mantan gebetan, dan yang lain. Jarang tuh ada buka puasa, yuk kita buka puasa, makan kurma aja 3 biji sama air putih, dah. Jarang kan? Nah, secukupnya itu aja deh, jarang. Kebanyakan kan ngantri di mana-mana toh, dan pesenannya biasanya tidak seperti biasanya mereka sehari-hari seperti sebelum berpuasa. Misalnya seperti ini, puasa bukan cuma punyanya teman-teman muslim nih, karena Kristen Katolik juga sedang berpuasa. Makan sekali hari, 1 hari sekali kenyang, sisan sak kenyang-kenyangnya gitu. Karena tidak diatur tuh berapa kenyangnya, sak kenyang-kenyangnya sampai besok masih bisa. Oke, terus genetika, terus mager, kurang aktivitas fisik, apalagi? Nah, ya podo wae. Intake energinya ketinggian, output energinya kekurangan. Ya, mager itu kan kurang aktivitas. Artinya apa? Energi keluarnya, energi outputnya itu sedikit, nggak banyak mengeluarkan energi. Apalagi, sorry saya lupa mas. Ternyata nggak cuma itu. Tapi sorry, yang paling berpengaruh apa? Stres. Kamu kuliah di gizi stres enggak? Stres. Pengen gemuk ya, Mbak. Kuliah di gizi. Stres. Stres secara apa? Mental. Stres secara psikologis ya. Karena kalau kita bicara tentang stres, di kuliah saya nanti ada istilah stres oksidatif juga. Ya, asupan intake antioksidan, adanya asupan antioksidan tidak sesuai sama oksidan atau radikal bebas. Itu stres oksidan. Jadi stresnya harus dipisahkan. Ya. Stres mekanikal juga ada. Kecelakaan, ya, termasuk stres, pressure, suhu lingkungan yang panas itu juga stres. Ada lagi? Ya. Dari semuanya ini mana yang paling signifikan?
membuat seseorang itu obes? Hah? Yang paling bertanggung jawab menurut kalian? Pola makan? Yang paling, kita tidak bicara kasuistik seseorang-seseorang, tetapi secara umum yang paling menurut kalian apa itu? Asupan. Karena kamu misalnya kalian mager, kamu mau olahraga sampai kamu mau pingsan. Ini kalau semenit lagi gerak saya pingsan nih, misalnya gitu ya. Pernah olahraga sampai mau pingsan? Kayaknya mau pingsan kan belum pingsan. Pernah lari sampai mau pingsan? Nggak pernah, karena nggak pernah lari sih. Ya toh, saking magernya sampai lari. Apain sih Pak lari? Ya, lari intensitas moderat, jogging, ya muter GSP gitu ya, atau muter Pring Wulung. Dulu kalau saya rumahnya masih di belakang kampus ini, saya masih muter Pring Wulung jam 5 sampai jam 6. Mandi habis itu berangkat kampus. Jadi banyak mahasiswa lihat saya masih lari pagi. Lalu sekarang lari dari Godian sampai sini. Istri saya paling lari jam setengah 5 sampai jam setengah. Kamu olahraga sampai mau pingsan pun, energi yang dikeluarkan itu tidak lebih dari sekitar. Ini kalian buat atlet ya saya. Kan masih manusia biasa. Itu paling 200 sampai 400 mentoknya minum ampun. 200 sampai 400. Mau olahraga sampai mau pingsan pun, kalau kalian itu paling sekitar itu, tidak lebih tinggi. Kecuali kalian atlet, bisa lebih tinggi dari itu. Ya, tapi normally enggak. Apakah ini angka yang besar? 200 sampai 400 angka yang besar? Pernah menghitung kemarin tugasmu di IBM? Satu saset mie instan berapa kalorinya? Oh, ingat kamu jualan. Satu saset mie instan, ya, satu kemasan mie instan itu 300-an sampai 400. Artinya olahraga sampai mau pingsan, itu ternyata kalorinya hampir sama dengan satu saset mie instan. Bisa nggak kamu menunda dirimu untuk tidak makan mie instan dalam satu hari yang biasanya makan mie instan? Bisa. Ternyata bisa mengurangi 400 dengan relatif lebih mudah dibandingkan olahraga mau pingsan. So lebih sensitif memang berat asupan energi. Genetik. Apakah sepenuhnya bapak ibunya gemuk, anaknya mostly akan gemuk? Bagaimana jika mereka berpisah, anaknya dirawat oleh orang tua saudaranya, bapak ibunya bekerja? Apakah anaknya juga akan gemuk karena membawa genetik dari bapak ibunya yang gemuk? Ternyata genetik ini nanti kaitan selain memang material DNA-nya, ada gen, tapi genetik juga ini mengarah pola. Jadi bapak ibunya gemuk bukan hanya menyumbangkan menyumbangkan gennya yang gemuk. Kita akan nanti sedikit bicara tentang gen, tetapi juga pola hidup sama pola makannya. Jadi kalau bapak ibunya, ayo setiap hari makan ini itu misalkan, yang asupan energinya berlebih, maka anak mengadop cara hidup bapak ibunya. Sehingga mereka selain memiliki potensi gemuk lewat genetiknya, mereka diajarkan juga untuk memupuk gen itu. Nangkep? Ya itu yang ternyata bertanggung jawab juga. Jadi lagi-lagi ya asupan. Stres itu juga sama. Nanti kita akan diskusikan. Nah di sini di dalam tabel ini kelihatan banget hanya primary proses yang berhubungan dengan seseorang menjadi gemuk.
Ya, di bawah ini disampaikan ada hipertrofi atau sel lemaknya membesar. Lawan katanya hipertrofi itu atrofi, mengkerut, mengecil. Contohnya, lama nggak olahraga, ototnya jadi mengecil. Atrofi itu. Tapi kalau kalian sering berolahraga, nanti ototnya akan membesar, otot-otot tempat lain juga posisi yang lain dia akan membesar. Hipertrofi. Paham maksud saya? Sama, lemak juga akan mengalami atrofi. Mengalami hipertrofi pada orang-orang yang uh, memiliki massa lemak berlebih. Nah, di sini disampaikan ada yang karena gen-gen tertentu, kekurangan leptin dan yang lain sampai nanti psikologikal ya, stresor, depresi, eating disorder. Tadi disampaikan. Stresor, tekanan itu sama eating disorder. Pernah patah hati cewek-cewek di sini atau mematah hatikan, lebih sering mematah hatikan ya sebagai balas dendam. Kalian pernah dipatah hatikan? Pernah patah hati jujur nih, walaupun tanpa angkat tangan, geremeng-geremeng aja deh, pernah. Ketika kalian patah hati karena nilainya jelek, nggak lulus mata kuliah saya, kan sedih kan? Diputusin, atau mungkin kehilangan keluarga, segala macam bentuk patah hati. Apa yang pernah kalian rasakan dan alami? Makan lebih banyak, atau nggak mau makan saat itu? Nggak mau makan. Itu karena kalau dulu saya belajar tentang fisiologi lanjut, tentang stres psikis. Ketika kalian stresnya akut, kalian nggak mau makan. Tapi ketika stresnya kronis, kalian makan terus nggak berhenti. Itu berbedanya itu. Ya. Jadi kalau kalian lagi patah hati, makan ini, makan sikit lah. Ya. Nah itu nanti kayak misalnya nanti sore kita kalah lagi misalnya lawan Bahrain, wah stres, nggak mau makan, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Tapi kok ternyata, sudah terbiasa kok kalah gitu misalnya makan. Ya itu stres psikologis ya. Dan ada eating disorder. Sorry, ada yang eating disorder di sini. Temukan enggak ya? Kita kenal ada banyak eating disorder. Pika, makan yang bukan makanan. Ada yang suka ngemilin tangannya temennya. Makan batu bata dan yang itu ada yang makan batu. Makan sabun, busa dan yang lain itu sudah. Itu pika ya. Ada yang anoreksia, nggak mau makan sama sekali. Ada juga yang namanya bulimia, yang makannya banyak, habis itu dibuangin lagi, dimuntahin lagi. Ada yang pilih-pilih makanan ya, ada ya. Itu eating disorder. Saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Itu termasuk eating disorder. Picky eater. Sorry ya, tak singgung. Ya, itu termasuk menjadi penyebab dia obesity. Oke, sekarang kita akan masuk ke patomekanisme. Bagaimana seseorang bisa dari normal menjadi obesity. Ya, di sini disampaikan ada intricate interplay ya. Artinya di satu sisi seseorang itu memiliki genetik obes. Jadi kita, itu teman-teman sekalian, manusia itu sudah dipetakan ternyata ada gen-gen tertentu yang bertanggung jawab membuat seseorang menjadi lebih rentan obes dibandingkan seseorang yang lain ketika dia ada gen tertentu tersebut. Nah, penjelasan saya. Misal, separuh kiri saya ini, kalian tidak punya gen X. Gennya apa? Nanti silahkan lihat. Kalian tidak punya gen X. Di dalam tubuh kalian tidak ditemukan gen X. Di dalam tubuh kalian yang di kanan saya ada gen X tersebut.
Ketika kita punya pola makan yang sama, siapa yang lebih rentan obes? Karena kamu punya gen itu. Walaupun kalian makannya sama, aktivitasnya sama, karena ada gen itu, kamu lebih cenderung, lebih mudah untuk obes. Nah, ya, karena keberadaan genetik gen tersebut. Tapi bisa nggak mereka yang memiliki gen tersebut, tapi ternyata tidak obes? Bisa. Kenapa? Karena ada faktor lingkungan dan faktor psikologikal, ada makanan dan energi expenditure tadi yang disampaikan sama Mas Andra. Ternyata mereka tahu kalian punya gen tersebut, kalian punya kebiasaan makan yang lebih baik, kalian tahu bagaimana cara aktivitas yang lebih baik, sehingga kalian menekan gen itu untuk tidak terekspresi, tidak berekspresi gen itu. Cuman ada doang, cuman punya bakat doang, tapi tidak terpupuk karena makananmu, karena perilaku hidupmu tidak mendukung gen itu untuk ekspresi. Nangkep? Ya. Jadi, gemuk, apakah hanya karena keturunan saja? Belum tentu. Itu harus dikombinasikan dengan faktor-faktor ini tadi. Aktivitas, asupan makan, stres. Sehingga kalau seseorang mengalami obes, itu maknanya, faktornya banyak. So, kalian nggak bisa menjudge, kamu sih Mbak, makannya banyak banget. Nggak bisa. Karena harus dicek lebih lanjut, dikaji lebih lanjut lagi. Karena yang membuat seseorang menjadi obes pada akhirnya itu dipengaruhi banyak faktor. Paham? Ya. Jadi kita sebagai tenaga gizi nggak boleh. Kamu sih gemuk, kakek mangan, KB-KB dimakan. Ya, karena faktornya banyak. Di sini disampaikan, ketika kondisi lingkungan dan sosial ekonomi mempengaruhi behavior, ya, mempengaruhi perilaku, ternyata ketika kita bisa menentukan identifikasi gen, kamu sebenarnya punya genetik gen X itu tadi atau enggak sih gitu ya. Itu nanti bisa membuat penanganannya jadi lebih tepat. Kamu kalau kayak gitu kamu harus makan apa, menghindari apa, aktivitasnya kalaupun olahraga jenis apa. Itu sekarang sudah bisa diberikan. Oke? Jadi tidak hanya udah kurangi makan, banyak ibu puasa, 40 hari doang kurang. 1 semester. Oh, belum. Ya. Oh, di mata kuliah kalian juga ada mata kuliah pilihan manajemen obesity ya? Ada yang ngambil dari 4 orang ini? Oke. Okay. Tapi saya nggak mengajar. Nah, itu saya. Nah, ini faktor-faktor yang berkontribusi munculnya obesity. Ada banyak banget. Kurang tidur. Semalam ada yang tidur lebih dari jam 11. Raise your hand, please. Oh, banyak. Tugas. Giat sekali. Bangun jam 2. Bangun jam 3. Oh. Setiap hari kayak gitu pola hidupnya. Ya, kan ini badanmu ya. Kurang tidur ternyata berdampak besar terhadap munculnya obesity. Ya, karena nanti ada faktor stres di situ. Ada stres secara psikis. Ketika stres secara psikis, badanmu, tubuhmu itu punya ritme sirkadian. Kapan lambung bekerja, kapan jantung bekerja terus ya, tetapi kapan paru mulai menurunkan, otak dan yang lainnya, pencernaan mulai. Ini waktunya bekerja, ini waktunya slow down, gitu kan? Ketika seseorang ya ternyata lebih banyak begadang, misalnya kerja shift, teman-teman satpam, teman-teman di pabrik itu kan ada yang shift jam 10 malam sampai pagi. Boleh tidur? Oh ya nggak boleh tidur. Tapi besoknya dia dapat shift pagi. Kan artinya nggak sempat tidur. Tidurnya kapan? Kan jadi nggak punya ritme.
Tidurnya berapa jam? Oh, saya 6 jam, 5 jam. Iya, tapi momen-momen tidurnya beda-beda. Yang kayak gitu berdampak pada tubuh di masa depan. Akan terkompensasi. So, saran saya, daripada kalian tidur malam, mendingan bangun kasih. Itu lebih baik. Ya, garap tugas mending bangun kasih. Karena seharian sudah capek. Badan tutup dimulai-mulain, wah kopi sampai 3 saset, 4 saset. Saya ngomong saset ya, jadi kan banyak gulanya tuh. Bukan kopi seduh. Wah, sampai mulai, sampai, oh, udah capek, tapi nggak bisa tidur, Pak. Karena kepikiran banyak-banyak. Mendingan tidur. Besok pagi bangun kasih. Itu lebih bagus. Ya. Kemudian, genetik tadi sudah ada gen. Ada stres tadi disampaikan. Dosennya marah-marah, Pak. Wah, besok mata kuliahnya beliau 2 sesi. Isinya marah-marah terus. Saya kalau obes gimana? Nah, kan nggak gitu. Ya. Terus kemudian easy access to food and with low nutrition value. With low nutrition value maksudnya adalah di sini intake energi yang lebih ketika energinya tinggi, lemaknya tinggi, gulanya tinggi, garamnya tinggi. Itu yang disebut dengan jamput, makanan sampah, makanan tidak bergizi. Walaupun kalau kita ngomong lemak itu kan zat gizi ya, karbohidrat zat gizi. Garam itu pun zat, natrium itu zat gizi. Tetapi kalau makanan tipikalnya lemak, garam, gulanya tinggi, it means makanan yang sampah. Kalau kita terlalu banyak makanan itu, ya tend to be risky untuk obesity, lebih cenderung obesity. Ya, sayangnya saya follow beberapa teman-teman gizi, mahasiswa gizi, upload buka puasanya tidak mencerminkan orang gizi. Sayang, hanya karena badanmu kurus, masih kurus, tapi kalau polanya kayak gitu, orang melihat loh, kamu ahli gizi loh, kamu calon nutrisionis ataupun dietitian, ya itu akan terlihat betul. Orang akan titen. Masa kamu ngomongin saya untuk ngurangin ini itu, memperbanyak ini itu, tapi kamu sendiri makan itu. Ya. Terus kemudian beberapa obat ternyata menyebabkan cenderung gemuk. Yang interaksi sampai interaksi obat semester ini ya ada ya. Kalau kalian kemarin ya di kurikulum baru semester ini juga. Nanti kita akan diskusi obat-obatan apa yang menyebabkan cenderung lebih gemuk. Ya. Terus kemudian hormon. Ternyata teman-teman sekalian di atas usia 25 tahun untuk perempuan sudah di atas 25 tahun tubuhmu akan favor untuk menyimpan lemak sampai 400% dibanding sebelumnya. Kan ada riset seperti itu. Sehingga di atas 25 tahun perempuan akan lebih gemuk. Mereka lebih cenderung suka untuk menyimpan lemak hingga 400%. Lebih tinggi. Kenapa? Karena prepare untuk hamil. Tubuhmu secara fisiologis kayak gitu. Pantat, dada, paha, itu mulai akan membesar di atas 25 tahun buat perempuan. Kenapa? Ya karena itu cadangan lemak buat kamu. Ketika hamil, bayimu akan mendapatkan asupan energi dari apa yang kamu makan. Sedangkan kamu akan mendapatkan energi dari tubuhmu sendiri. Jadi yang kamu makan bukan buat kamu. Yang kamu makan buat bayimu. Tapi akan lebih banyak lipolisis buat dirimu sendiri. So, kamu akan digemukin memang. Oke. Nah, sayangnya kalau dari awal hamil sudah terlanjur gemuk, nanti jadi risiko kalau kelebihan berat badan selama kehamilan lebih tinggi. Ya, itu nanti kita diskusikan juga kalian yang belajar isu kita akan diskusi itu tentang fetal programming. Ya. Terus kemudian not enough physical activity, mager tadi. Kuliah dari jam 8 sampai jam 4. Pulang kuliah, mandi bentar, berangkat cari makanan. Di samping UNY dari ujung Sagan sampai Selokan, makanan semua, cobain semuanya aja gitu.
Udah kamu makanan ini, nanti saya coba satu-satu ya kita saling share makan. Misal seperti, ada, relate ya? Nggak apa-apa, kan setahun sekali ya? Setahun sekali kok. Tapi besok kan ada hari raya lagi gitu tuh. Jadi setiap bulan ada kegiatan aja gitu. Terus yang terakhir ini ternyata mental issues. Tadi disampaikan sama Mbak, sepertinya bicara tentang mental disorder. Kena mental illness. Itu ternyata ada kaitannya juga sama craving. Jadi lebih suka makan. Ya, karena untuk mengurangi stres lebih suka makanan yang cenderung manis. Karena nanti manis itu akan membuat rilis dopamin sama serotonin. Seneng kalau habis makan manis gitu, tapi habis itu nyesel. Kok aku makan manisnya kebanyakan sih? Oh, nggak apa-apa lah, ini kan hari Selasa. Ya, itu. Jadi ada kaitannya sama itu. Sugar craving. Kita juga nanti diskusikan ini di isu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, di dalam jangka yang pendek, ketika kita lambung kita kosong, teman-teman ada yang berpuasa hari ini, Mbak Dea, ada lagi yang berpuasa? Mbak Wanti puasa? Mbak Dea aja yang puasa? Oke. Setelah saat lambung kita kosong, di lambung ini makanan bertahan sekitar 3-4 jam. Setelah itu dia akan masuk ke usus halus, kan lambungnya kosong tuh. Ketika lambung kosong, maka lambung akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa kamu lapar. Ya, ada syaraf namanya vagus. Syaraf vagus dari lambung kirim ke otak. Lapar. Ayo makan. 3-4 jam. Itu sebabnya kalau kita makannya teratur, pagi hari jam 7 kita makan, jam 10 sudah mulai lapar toh. Memang itu dikirim untuk ayo craving some snack. Jam 10 3-4 jam 1 sudah mulai makan toh, makan siang. 1 sampai jam 4 itu 3 jaman. Jam 4 kalau di rumah sakit ada snack sore. Jam 4 nanti maghrib ada makan malam toh. Habis itu wes. Jangan ditambahin makan lagi, Pak, tapi jam 10 kan 3 jam setelah jam 7, Pak. Ya kamu kenapa nggak nanya? Jam 1 malam pun 3 jam setelah jam 10 malam. Nanti nggak berhenti kamu makan. Ya, ada waktunya kamu makan, ada waktunya kamu harus stop dari makan. Ketika kita punya keterbiasaan teratur makan dari jadwal, maka kapan sinyal itu dikirim, kapan sinyal itu tidak dikirim, tubuh punya kebiasaan itu. Sehingga kalau ditawari makan, enggak, aku udah kenyang. Pernah di posisi seperti itu. Ada makanan, ayo makan, aku udah kenyang. Pernah? Itu karena otak juga mendapatkan sinyal bahwa lambungmu sudah penuh atau masih ada makanan. Paham? Nah, ya di sini sama. Kalau kita, nih teman-teman, please, kita punya waktu setengah jam lagi. Silakan ini ada sedikit ini beberapa gen hormon itu sedikit susah untuk diingat. Jadi silakan lakukan dulu. Ketika kalian lapar, normal fisiologi ketika kalian lapar ini akan mengeluarkan namanya grelin. Grelin ketika lapar akan dikirim ke otak. Maka kira-kira tugasnya grelin menginstruksikan otak buat nyari makan. Paham? Ya, meminta kamu untuk segera makan. Dan di sini momen ketika kamu dengar aku hanya bunyi. Saya dulu kalau mau ngekos di Semarang, teman-teman saya Muslim semua, jam 12 saya duduk, siapa itu yang mokel? Langsung sensitif. Ketika sore-sore belum waktunya makan, belum waktunya berbuka, tetangga sudah mulai swang, 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 baunya kemana-mana. Apa yang muncul dari kalian? Lapar. Itu. Maka ghrelin membuat semua sinyal tubuh sensitif dan agresif. Maka kalau orang lapar,
Kalau orang kenyang, enggak apa-apa, cubit lagi dong. Tapi kalau kamu lapar, dapat sedikit-sedikit masalah, langsung jadi emosi. Jadi kalau kamu ketemu temanmu kok emosi terus, lapar, belum makan. Kalau dosennya marah-marah, puasa berapa hari? 40 hari. Maksud ya, lebih sensitif. Karena kalian diminta tubuh untuk lebih gercep kalau ada makanan. Lebih sensitif, usahamu jadi lebih besar untuk mencari makanan itu. Nangkep ya? Oke. So kalau mau belajar, lebih baik kenyang atau lapar? Salah. Justru lapar. Karena tubuhmu akan sangat sensitif. Itu kalau mau belajar dapat lebih banyak. Jadi kalau belajar jangan sambil makan. Karena kalau sudah makan, nih, ya, disampaikan di sini, cell in stomach dan release ghrelin atau hormon lapar yang akan menstimulasi nafsu makan, appetite. Tapi ketika sudah makan, sudah terpenuhi, maka sinyal dari usus, dari lambung akan mengirimkan juga pesan ke dalam otak. Ya, ada beberapa hormon yang akan dikeluarkan, yaitu ini. Ketika lapar mengeluarkan ghrelin sehingga nafsu makan meningkat. Ketika proteinnya, ya, lambung terisi banyak makanan, ya, grelinnya akan stop. Kemudian beberapa hormon GLP, glukos, glukos peptida, itu kalau saya terus kemudian PPY, kemudian policystokin ini akan dikeluarkan. Ketika ini dikeluarkan, tubuhmu meminta otak untuk stop karena sudah kenyang. Pernah ada istilah blenger, enek, ya, itu muncul karena memang sudah lemaknya terlalu banyak kamu makan, sudah cukup. Sampai kalau dimasukin lagi sudah enggak lihat lagi rasa enaknya makanan. Paham? Tapi ketika kamu berpuasa, ketika asupan makannya dibatasi, lambungnya kosong, ada makanan secuil enak. Oke? Saya sedang tidak bercerita. Saya menceritakan fisiologi tubuh. So, di internalisasi ke tubuh kalian, ke diri kalian, ya, dipahami betul. Tapi ketika kita kenyang, makanan-makanan tertentu tidak bisa memuaskan kita. Normally, saya lagi bicara normalnya. Karena nanti kalau pada orang obes, itu semua kacau normal ini. Ini semua kacau nih. Ya, dibaca dulu. Ini adalah kondisi normal. Ya, sehingga ketika sudah makan, stop, kita nggak mau makan dulu. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke obes. Nah, ini ada hormon lagi, teman-teman. Selain GLP-1, PPY, CCK, ada namanya leptin. Ya, leptin itu diolah, diproduksi dari lemak. Jadi kalau kamu banyak makan lemak, asumsinya produksi leptin akan meningkat. Maka ketika produksi leptin meningkat, asupan makananmu kamu stop. Paham? Banyak makan lemak, banyak kandungan lemak, maka leptinnya juga tinggi. Ketika leptinnya tinggi, stop buat makan. Ada 6 tadi. Oke? Normally, saya bicara normal dulu. Nah, kalau obesity ternyata berbeda, teman-teman. Obesity itu ada leptin resistant. Orang obes, leptinnya tinggi atau rendah? Tinggi karena massa lemaknya tinggi. Paham? Tapi leptin pada orang obes sifatnya resisten. Tubuh orang obes tidak mengenali leptin. Oke? Jadi otak di sini
Dia tidak menganggap leptin itu ada. Cuekin aja deh. Kalau dicuekin aja, orang tersebut tetap lapar atau kenyang. Tetap lapar. Itu sebabnya orang obes nggak kenyang-kenyang. Nangkep? Sudah makan, kok kayak masih kenyang ya? Kok masih lapar ya? Padahal tadi sudah habis banyak. Oke, itu karena terjadi leptin resistant. Sel lemak mengeluarkan leptin banyak, tapi tubuh tidak mengenali itu dengan baik. Ya, leptin level in the body correspond to the amount of body fat. Jadi leptin tubuh itu mencerminkan lemak tubuh. Oke, semakin gemuk seseorang, semakin tinggi leptin levelnya. Normally, leptin level itu akan turun ya sebagai sinyal otak untuk meningkatkan apetit. Jadi kalau lemak leptinnya mulai turun, mulai lapar. Karena kan lemaknya sedikit toh, dia terus mulai lapar. Terus kemudian kalau leptinnya tinggi, seseorang nafsu makannya akan turun. Tadi enak. Apa bahasa Indonesianya enak itu apa? Blenger. Ada nggak bahasa Indonesia? Tapi paham, teman-teman. Blenger itu kalau kamu kebanyakan makan kuah santan, ada lemaknya, ada kulitnya, yuk nggak bisa makan lagi. Kehilangan nafsu makan lagi. Ya, itu ya istilahnya ya. Itu karena terlalu banyak lemak di tubuhmu saat itu. Sehingga leptinnya banyak. Sehingga leptin menyuruh kamu untuk stop, 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 jangan makan lagi. Oke? Ya, saya lagi nggak dongeng. So, saya melihat kalian satu persatu, bukan untuk ngalamun, please. Ya, karena ini tidak gampang. Ya, materi ini tidak gampang. Oke, kita mulai masuk yang agak sedikit susah. Fokus. Itu sebab saya kalau ngajar pasti bawa kopi. Karena saya nggak bisa untuk di depan. Oke, fokus dulu. Saya akan menceritakan bagaimana otak kalian bekerja ketika mekanisme ini terjadi. Ya, ini mekanisme ini terjadi. Ya. Ini adalah mekanisme pengaturan energi seimbang. Ini normalnya. Tubuhmu diciptakan sama Gusti Allah untuk punya keseimbangan. Ketika lapar, makan. Ketika sudah makan kenyang, stop makannya. Oke? Ada keseimbangan di situ. Ketika kurang, yang lain naik. Ketika itu sudah cukup, maka akan kembali turun. Itu apa? Homeostasis, keseimbangan. Oke? Ketika tidak seimbang, ada masalah di situ. Nggak makan lama juga akan ada masalah. Kebanyakan makan juga ada masalah. Itu ada keseimbangan. Ini yang terjadi di otak kita. Ya, di otak kita ada komponen syaraf-syaraf yang bertanggung jawab untuk menghambat appetite inhibiting neuron. Jadi syaraf-syaraf yang menghambat nafsu makan. Ya, menghambat nafsu makan, yaitu adalah CART sama POMC. CART dan POMC. Ya, dia menghambat, kalau menghambat, saya istilahnya gini, tapi silang. Oke? Tanda panah yang disilang itu menghambat, yang inhibit ya. Dia akan mengeluarkan peptid dan peptid atau protein ya, yang menstimulasi reseptor melanokortin. Dia akan mengeluarkan MC3, MC4. Ini akan naik. Ini kalau menggambarkan, ini kan stimulusnya. Ya, akan menghasilkan namanya CART, CART dan POM ini akan mengeluarkan peptid dan peptida ini yang meningkatkan energi expenditure.
pengeluaran energi itu naik, untuk itu akan naik, terus kemudian nafsu makan akan turun. Nih, bisa dilihat dulu dari sini. Ini adalah massa lemak yang asumsinya banyak. Oke, ini adalah massa lemak yang asumsinya banyak. Kemudian dari massa lemak ini akan mengirimkan aneka macam sinyal dari bos. Akan mengirimkan sinyal. Kemudian dari sinyal-sinyal yang ada ini, mereka akan menghasilkan POMC dan CART. Kemudian ketika CART-nya meningkat, hipotalamus akan mengoptimalkan ada pembakaran lebih besar. Ya, ini adalah pembakaran. Ketika nafsu makan turun, energi ototnya meningkat, ingin bergerak. Oke, metabolismenya meningkat, pengeluaran energinya meningkat. Anor, anor pernah dengar istilah anoreksia? Mau makan atau tidak makan? Tidak makan, ya. Jadi anoreksi ini mencetuskan untuk makan atau tidak makan? Tidak makan, ya. Genik, genesis, genik itu membuat anoreksia nggak mau makan. Jadi membuat kita nggak mau makan. Oke, nafsu makannya jadi turun. Ya, anoreksi genik. Kemudian peripheral sinyal ini kalau mau disimpan, ketika ini kan jadi nggak mau, tapi ketika kita makan, energi intake-nya akan sedikit turun atau naik. Ketika kita makan, kan berarti ada makanan masuk, ada energi masuk. Ketika ada energi masuk, maka metabolisme normal tubuh kita adalah bagaimana caranya untuk nyimpan. Oke, maka ketika ada energi tinggi, ini ada disimpan atau namanya anabolisme. Lawannya nanti katabolisme. Kalau di sini katabolismenya naik. Kalau ini anabolismenya naik. Ketika untuk mendukung anabolisme kan nyimpan, deposit. Maka yang bekerja adalah insulin itu oleh pankreas atau leptin dan adiponektin. Itu untuk jaringan plasma pankreas. Itu bekerja untuk menyimpan. Dia dalam bentuk glikogen, dia disimpan dalam bentuk lemak. Nah, banyak makanan masuk nih, banyak energi yang masuk. Jadi, ada yang memicu nafsu makan untuk stok, ada yang memicu untuk nambah nafsu makan. Ya, tergantung dari bagaimana keseimbangan saat itu terjadi. Jadi tidak selamanya anoreksi genik ini akan muncul terus. Kalau itu muncul terus ya badanmu makin lama makin drop. Nggak ada simpenan sama sekali. Ada waktunya menyimpan, ada waktunya untuk mengeluarkan. Sehingga terjadi keseimbangan. Oke? Nah, yang bawah di sini disebutkan dan hormon inkretin dengan inkretin rendah ini memiliki efek stimulasi sapientif rasa lapar. Ya.
ada glucagon like protein buat ini glucagon. Lawannya berarti insulin tuh. Insulin itu untuk menyimpan. Glucagon untuk mecah. Ya. Glucagon like protein 1, terus kemudian ada GIP, ada OXM, meningkatkan respon kelenjar pankreas untuk menyerap zat gizi, sehingga akan menurunkan nafsu makan, menghambat nafsu makan, ya, di mana itu akan berhubungan nanti sama sarkofagus. Nah, di sini. Jadi kalau di sini disampaikan, ketika adipose sinyalnya itu, kalau tanda panah itu artinya ini menyebabkan menghasilkan ini. Tapi kalau ini itu artinya inhibiting, menghambat. Ya, jadi masalahnya di dalam tubuh kita ada positif sinyal. Nah, ini akan menghambat pembentukan neuropeptida Y, sehingga lebih banyak menyimpas daripada membakar. Oke, di situ adalah keseimbangannya seperti itu, energi balance, regulasinya seperti itu. Kapan kita makan, kapan kita stop untuk makan. Kita coba lihat. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman, warna merah indicate untuk yang ini, memicu warna merah di dalam gambar, yang memicu pembakaran. So, slide ini bicara tentang apa-apa yang lebih meningkatkan bagaimana pembakaran itu, yang sifatnya membakar. Outputnya. Kalau yang ini, yang hijau, ya, ada warna hijau yang tulisannya. Ini untuk lebih meningkatkan oreksi genik. Itu lawan kata dari anoreksia. Anoreksi. A. An itu tidak. A itu tidak. Oke? Oreksia. Oreksia itu nafsu makan meningkat. Anoreksia nggak mau makan. Oke? Nah, kalau ini adalah appetite stimulating neuron yang menciptakan nafsu makan naik atau tapi ini maksudnya sesuatu ya, bukan tidak ya. Ini kan terpisah ya, beda sama yang sebelumnya. Di sini adalah anoreksigenik. Kalau yang ini oreksigenik effect, ya, grelin. Jadi ketika kita nggak ada nafsu makan, ketika kita nggak ada makanan di dalam tubuh kita, let's say kita berpuasa, atau bahkan mungkin kita malnutrisi karena penyakit kronis, atau karena memang kita kekurangan protein dalam jangka panjang, maka ini tadi, syaraf-syaraf yang bertanggung jawab untuk meningkatkan appetit makan, yaitu neuropeptida Y, neuropeptida Y akan menstimulasikan reseptor Y, kemudian itu akan meningkatkan AGRP. AGRP itu adalah antagonis dari ini. Kawannya adalah. Jadi ketika AGRP-nya naik, MC2, MC4-nya turun. Ketika MC3, 4-nya naik, AGRP-nya turun. Ya. Oke. Besok tidak ada hafalan. Yang dilihat adalah kalian teman-teman paham. Ketika sesuatu naik, ketika leptinnya naik, grelinnya turun. Ya, karena itu lawanan tuh. Mereka saling menghambat. Ya. Nah, di sini hipotalamus integrasi sinyal-sinyal tadi itu akan merefleksikan bagaimana penyimpanan energi jangka panjang dan jangka pendek. Dan itu nanti berhubungan sama bagaimana teman-teman kita sekalian itu mengatur untuk asupan makan, aktivitas fisik sama energi basal. Ini semuanya tadi akan distimulasi dengan sekretin sama kolesterin. Ini yang warna merah. Kalau dia warnanya merah di dalam slide saya itu artinya menghambat nafsu makan. Kalau warnanya hijau meningkatkan nafsu makan. Oke?
Itu adalah hormon-hormon ataupun syaraf yang berhubungan dengan nafsu makan ataupun menahan nafsu makan. So, orang yang obes, sekali lagi kita tidak bisa ngomong itu karena kamu kebanyakan makan. Bisa jadi, maaf, otaknya yang kurang pas. Kurang pas dalam artian tidak merespon adanya leptin. Oke? Leptinnya tinggi, kan harusnya stop makan. Tapi ternyata leptin resistant. Sehingga nggak kenyang-kenyang. Level kenyangnya berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya. Hypothalamus plays an important role for energy metabolism regulation. Jadi, maaf, otak lah yang ternyata bertanggung jawab atas semuanya ini. Ya. So, tahu kalian kapan lapar secara fisiologis, tahu kapan lapar secara emosional. Pernah dengar istilah emotional eating? Pernah dengar emotional eating? Lawan katanya adalah mindful eating. Mindfulness eating. Enggak? Oke, baru pertama dengar ya. Mindfulness eating itu kita tahu kapan ini memang oke, saya lapar. Berarti memperhatikan adanya pesan tadi tuh dari perut kita, ada messenger dari perut kita, oh ini, wah dikirim nih, apa namanya, dikirim grelin nih, oh ya ini grelin, walaupun kamu nggak tahu juga, oh itu grelin lagi, nah ini, tapi memahami, oh ya saya makan baru tadi 4 jam yang lalu, sekarang belum makan lagi, dan itu terbiasa, oh saya belum makan, oh waktunya makan nih, maka lapar secara fisik. Lapar secara fisik itu diinstruksikan oleh enzim hormon-hormon seperti ini. Oke? Dan ketika sudah makan, stop. Karena enzimnya sudah hormonnya sudah dikeluarkan lagi dengan leptin dan yang lain. Jadi tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus makan. Dan ketika makan menyadari betul, oh ini makanan saya pilih baik untuk saya. Bahkan kalau kita bicara tentang mindfulness eating, silakan teman-teman cari googling. Mindfulness eating itu gerakan yang baru ya, gerakan gaya hidup yang baru. Kadang, oh ini berasnya diambil dari mana ya? Proses bikin beras gimana ya? Sehingga kita makan itu menikmati betul momen makan. Bukan gerusa-gerusu karena bentar lagi kuliah. Jadi yang penting masuk gitu kan. Kalau yang penting masuk, oh gigi-gigimu kan nggak sempat kerja. Amilasemu, petialinmu kan nggak sempat kerja. Yang kerja tiba-tiba lambung toh. Karena bakso, aduh, yang penting satu gigit telan gitu. Bahkan sate nggak sempat digigit, asalkan telan. Nanti kan juga hancur di usus. Tapi gigimu, air liurmu itu kan ada enzim-enzim yang harusnya bisa dipakai, tapi ternyata nggak kepakai toh. Menyerahkan semuanya ke usus dan lambung untuk bekerja. Tidak mindful, tidak menghargai makanan. Kan makanan pesan pertama adalah syukuri apa yang ada. Adanya segitu ya wes, minta temennya. Syukuri apa yang ada, habiskan itu. Nah, itu mindful. So ketika teman-teman kondangan, buka puasa bareng, ketika ngambil semua menu, apakah itu mindfulness? Orang akan saya kan sudah nyumbang 50.000. Semua yang disajikan sudah pakai nasi setumpuk, kayak orang nggak pernah lihat nasi, ada bakmi, nggak apa-apa lah. Satu kali ini aja, kan tapi besok ada undangan lagi. Terus ada lauk, aneka macam lauk, wah, sampai muntuk-muntuk. Kemarin ada video di Twitter, salah satu bapak buka puasa bersama, mungkin lapar banget ya, ngambil sak muntuk-muntuk. Entak. Wah, saya sesak nafas tuh kalau itu. Banyak banget itu. Nasi sak gunung sendiri, habis. Itu kan berarti tidak menguasai dirimu. Oke, itu tidak mindfulness. Itu emotional eating. Makan dilandasi emosional, emosi, ya. Itu yang laparnya lapar psikis. Lihat temanmu makan rebutan, saya harus ngambil lebih banyak sebelum saya kehabisan itu. Paham?
Itu nampak ketika kita nanti buka puasa bersama atau makan bareng atau pesta atau kondangan, resepsian. Itu kelihatan banget. Kalau kamu antrinya dari nasi, antri sebaliknya aja. Dari lauk dan sayur. Sehingga porsi untuk nasi bisa lebih sedikit karena sudah penuh. Itu berusaha untuk, wah antrian, nanti aja deh. Nggak usah khawatir kehabisan. Kehabisan ya udah. Kan nanti di rumah makan nasi lagi. Ya, tapi kita lebih banyak emotional eating. Ya, itu yang menyebabkan ya di sini. Kontrol intake. Kita nggak punya kontrol untuk otak kita. Padahal ternyata hipotalamus lah yang bertanggung jawab. Kamu makan banyak atau dikit. Nah, ini saya ambil ambil banyak simpulan teman-teman sekalian. Ini adalah molekul-molekul ya hormon, enzim yang bertanggung jawab untuk keseimbangan energi jangka panjang. Pertama adalah leptin, insulin sama PUMC ya di sini. Yang berhubungan dengan long term energy balance. Terus kalau dia short term energy balance adalah neuropeptida Y, AGRP, grelin sama endocannabinoid. Jadi itulah yang memicu anoreksi. Oke, kalau yang tadi adalah memicu untuk long term. Terus kemudian kalau yang memicu untuk anoreksi genik tapi short term itu adalah sekretin, kolesistokinin, amilin dan yang lain, CARP, NPY dan yang lain. Itu adalah yang anoreksi genik yang menyebabkan orang nggak nafsu makan. Ini molekulnya. Kalau sebelumnya ini yang menyebabkan nafsu makannya meningkat. Short term. Kalau yang ini long term. Artinya kalau mau menggunakan insulin, leptin dan yang lain, belajarnya jangka panjang penerapannya. Tapi kalau ini short term untuk anoreksi, ini short term untuk anoreksi genik. Ini adalah molekul-molekul yang dikeluarkan oleh jaringan lemak putih. Jadi di dalam tubuh kita, lemak itu, adipose kita ada dua. Brown adipose sama white adipose. Pernah ingat ya, tujuan lemak atau fungsi lemak dalam tubuh kita kan untuk menghangatkan tubuh, membentuk enzim hormon, ya enzim itu protein, membentuk hormon, terus kemudian menjaga suhu tubuh tetap baik, terus apa lagi ya, mengatur keseimbangan begitu banyak hal. Itu adalah fungsi utama dari brown. Kalau white itu yang bisa dikurangi. Ya, sayangnya teman-teman sekalian, brown adipose itu banyaknya di anak kecil. Tapi ketika sudah dewasa, brown adipose yang ternyata memberi manfaat banyak untuk kita, itu makin lama makin turun. Kita lebih banyak white adipose yang isinya kalau itu berlebih akan menyebabkan penyakit. Berbeda karena kita di negara tropis ya. Saya pernah baca riset orang-orang di negara 4 musim, karena dingin toh, so mereka punya mekanisme brown adipose-nya itu lebih tinggi dibandingkan kita. Karena mereka butuh internal suhu yang bagus, dibantu oleh lemak. Maksudnya, lemak itu ada dua, putih sama coklat. Lemak coklat itu menjaga suhu tubuh. Karena kita tinggal di negara tropis, yang pakainya kipas angin, hanya untuk mendinginkan, sehingga lebih banyak sumuknya. Maka brown tisunya itu makin dikit. Negara 4 musim, brown tisunya lebih banyak. Oke, padahal brown tissue yang memberi manfaat kita. Kecuali di anak-anak lebih tinggi dibandingkan orang dewasa persennya. Nah, ini adalah yang dikeluarkan oleh white adipose tissue. Kita punya banyak banget ini, resistin, semerin, vaspin dan adiponektin. Ya, adiponektin saya sempat menulis. Nah, ini yang dikeluarkan oleh brown adipose tissue. Ini yang bagus, teman-teman sekalian. Terus ternyata, ini mungkin beberapa slide terakhir, obesitas, disfungsi mitokondrial, dan resistensi insulin. Belajar diabetesnya masih lama ya sama burungnya.
ternyata orang gemuk lebih cenderung mudah untuk mengalami diabetes. Itu keywordnya. Ya, obesitas cenderung untuk mengalami diabetes. Kok bisa? Nah, di sini disebutkan mitochondrial dysfunction. Mitokondrial itu adalah organel sel tempat terjadinya pernafasan sel. Ya. Jadi di dalam sel ini sel, kemudian di sini nanti terjadi oksigen sama karbon dioksida itu akan diproduksi dan dibutuhkan dan dibuang. Ada energi masuk berupa glukosa. Karena glukosa ditambah oksigen menghasilkan C6H12O6 ditambah O2 menjadi itu kan nggak belajar biologi sel ada tahu C6H12O6 kan glukosa ditambah O2 menjadi C6H2 air sama ATP sama panas. Inilah energi. Pembakaran glukosa di dalam tubuh itu terjadi di mitokondria. Dan dari mitokondria ini oksigen dibutuhkan untuk pembakaran, karbon dioksida dikeluarkan untuk sisa pembakaran. Inilah metabolisme tubuh kita. Nangkap, baru ingat atau baru tahu atau lupa? Saya harap lupa, bukan karena baru tahu. Ya, ini mitokondria. Nah, di dalam tubuh kita, ketika ada dysfunction mitokondria, ada energi masuk berupa C6H12O6, bisakah dia diproduksi energinya? Nggak bisa. Tidak terjadi proses pembakaran dengan baik. Oke, ada kelas lagi sebentar. Sebentar ya, nggak lama. Nah, ketika ada excess energi, di sini muncul resistensi insulin. Jadi ketika kita gemuk akan cenderung muncul resistensi insulin. Ketika kita lebih banyak makan free fat acid, ya, asam lemak bebas, artinya kebanyakan makan lemak, maka itu akan menjadikan adiposit hipertrofi. Sel adiposnya meningkat, sensitivitas insulinnya akan turun. Ya, itu yang menyebabkan kedua hal tersebut berdampak. Obesitas menghasilkan orang resistensi insulin. Resistensi insulin menghasilkan orang yang lebih cenderung diabetes mellitus tipe 2. Oke. Ya. Ini kelebihan asupan diet, khususnya asupan makanan tadi yang saya hapus, itu menghasilkan gangguan mitokondria yang banyak, kemudian penurunan beta oksidasi. Ya, itu juga menghasilkan banyak ROS, itu yang membuat kita inflamasi. Oke, ini ada beberapa hal, nanti silakan dibaca apa yang menyebabkan orang gemuk susah turun berat badan. Apakah teman-teman merasakan hal itu? Ya, kenapa kalian susah turun berat badan? Silakan nanti dibaca. Salah satunya adalah resistensi leptin. Terus bagaimana cara treat obesity? Ini di mata kuliahmu harusnya kalian akan belajar itu, manajemen obesity, dan nanti di teman-teman semester 6 kalian akan belajar juga dengan saya untuk isu how to treat obesity. Ya, silakan dibaca bagaimana caranya, dan harapannya setelah kelas ini kalian punya kesadaran yang baik, tapi tidak minder ya. Ampun minder, karena kalau minder, bagaimana kalian bisa mengupgrade teman-teman yang mengalami obesity untuk bisa tetap strong? Ya, silakan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat pagi.